Ya, sebelumnya pemirsa ini seorang pekerja migran Indonesia meninggal dunia akibat tertembak di Malaysia. Ya, pemirsa jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Desa Terkung, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APFM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan ini doli ya. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, ke-4 orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ya, pemirsa, Prabowo Subianto mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya, pemirsa dan juga Ocha, diketahui memang pekerja yang datang ke Malaysia dan menjadi korban penembakan adalah pekerja yang datang secara ilegal. Mungkin kita tidak bisa salahi juga karena mungkin lapangan pekerjaan Indonesia sudah sangat terbatas, sehingga mau tidak mau karena kebutuhan ekonomi mereka pergi ke Malaysia, namun caranya salah.
Betul, menjadi PR pemerintah begitu ya, kemudian untuk menindak masih banyaknya sekali mereka-mereka yang menjadi PMI ilegal seperti ini begitu ya, selain tadi karena kurangnya akses lapangan kerja di Indonesia, juga kemudian ketika banyaknya PMI di luar begitu ya, bagaimana negara kita memastikan pelindungan hukum yang tepat untuk Betul. mereka, dan ketika terjadi kasus seperti ini juga melakukan investigasi lebih lanjut begitu ya, benar. terkait titik temunya di mana begitu permasalahan yang sebetulnya terjadi, dan apakah hukum yang diberlakukan di sana memang betul-betul sesuai dengan insiden yang terjadi begitu ya. Kita menghormati hukum yang tiap negara punya seperti itu. Tapi hanya disayangkan adalah kenapa pihak Malaysia langsung menembak begitu saja. Karena informasi di awal juga bahwa para pekerja ini membayarkan kapal untuk naik ke Malaysia ini Rp1.500 loh ternyata. Seperti itu. Mungkin kita tunggu saja seperti apa tindak lanjutnya untuk pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia seperti apa.